me, why am I doing this? I said, I enjoy it. Okay, if you enjoy, then please continue. I think it's very enjoyable learning all this together. To me, it's really something that I don't get to learn before. To me, this is something very, I would say very deep, but at the same time very logical and very applicable. So I think with this spirit, I hope that more people can learn and apply it. Okay. All right. It's almost about time. Okay. Let's start with class 7. Class 7 is a very, I would say, important class. The content is about gacha. Right? Gacha. Kita mulai dengan sesi 7, isinya tentang gacha. Kemarin saya lupa untuk membahas PR. Sesi 7. Yaitu membaca bahan bacaan. Di sini topiknya adalah objek yang kita ingkari keberadaannya. Kenapa topik ini penting? Kenapa topik ini penting? Gacha adalah objek yang kita ingkari keberadaannya atau sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu, alasan kenapa kita mempelajari sesuatu yang tidak mungkin, karena kita memahami bahwa kekosongan adalah ketidakadaan sesuatu yang tidak mungkin. Ini akan Teacher Sugeng akan menayangkan gambar. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Alice, you want to lead the prayer? Alice mau coba pimpin doa. Sasi, Puki, Juksing, Metok, Tram, Trirap, Lingsi, Ninde, Gempa, Di, Sangge, Sindu, Mikte, Urwagi, Rokun, Nanda, Singla, Chupa, Syok, Idam, Guru Ratna Mandala Kamnirya Tayami. Sangge Chudam Choki Choknam Lam Jatu Badu Dahni Kyatsu Chi Daki Chunyen Ipe Sunam Ki Rola Penchil Sangye Rupa Syok Sangye Chudam Choki Choknam Lam Jantu Bardu Dagni Kyatsu Chi Daki Sangye Sangye Chudam Zoki Choknam Jantu Bardu Dagni Kyatsu Chi Daki Junyen Ipe Sunam Ki Dola Penchir Sangye Rupa Syok. Okay, thank you, Alice. Thank you, teacher. So let's. Terima kasih, Alice. Ayo kita ulangi. Di sesi 7 disebut dengan objek yang kita ingkari keberadaannya. Alasan kenapa kita mempelajarinya karena kita ingin memahami apa itu kekosongan. Kekosongan didefinisikan sebagai ketiadaan objek
yang kita ingkari keberadaannya. Yeah. Okay, let's dissect them. Okay, let's Coba kita pahami itu. break down the Coba kita lebih cerna lebih jauh. the object that we deny. Objek yang kita ingkari keberadaannya, We can understand the object that we deny as the kita juga memahami bahwa objek yang kita ingkari keberadaannya adalah objek yang tidak mungkin. object that we deny means it is something impossible. Objek yang kita ingkari keberadaannya artinya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kekosongan adalah ketiadaan dari sesuatu yang tidak mungkin. Atau kita juga bisa definisikan kekosongan sebagai ketiadaan dari objek yang kita ingkari keberadaannya. Dalam hal ini, objek yang kita ingkari keberadaannya disebut gakca. Jadi kekosongan didefinisikan sebagai ketiadaan dari gakca. Kalau Anda mengacu kembali kepada percakapan antara saya dan Emil dalam grup, kekosongan didefinisikan sebagai ketiadaan dari gakca. Nah, sekarang kalau gitu, bagaimana kita mendefinisikan gakca? Pada saat kita mau mengatakan bahwa kekosongan yang utama, artinya ada kekosongan yang tidak utama, jadi kita bicara tentang kekosongan yang sebenarnya, kita harus mengikuti definisi dari mazhab konsekuensi atau yang jalan tengah yang lebih rendah. Kita memahami bahwa dalam warisan ajaran ini kita menggunakan jalan yang lebih tinggi, jalan tengah yang lebih tinggi. Alasan kenapa kita menggunakan jalan tengah yang lebih tinggi, Anda bisa melihat bahwa definisi dari atau definisi kekosongan dari jalan tengah yang lebih tinggi atau jalur konsekuensi itu sangat canggih. Di workshop DCI level 7 kita bicara tentang ini merupakan sumber dari bahan yang dibahas di sana. Ayo kita lanjutkan. Sebelum kita memasuki topik gakca, kita coba telah kembali apa yang sudah kita pelajari. Pada saat kita mengalami pengalaman langsung tentang dalam kekosongan, kita disebut dengan Arya, yang merupakan bagian ketiga dari 5 jalur. Di sini disebut dengan jalur penglihatan. Setelah itu kita masuk ke jalur pembiasaan yang merupakan jalur 4. Dan di sini terdiri dari orang yang kembali. Artinya Anda akan kembali maksimal 7 kali ke dalam kehidupan itu, dalam kehidupan Arya. Kemudian orang yang tidak kembali artinya tidak pernah harus kembali kepada dunia keinginan. Kalau di jalur tiada lagi pembelajaran, Anda menjadi arhat, Anda merupakan orang yang mampu menghancurkan musuh, Anda berada dalam posisi nirwana, dan itu hasil dari mempraktekkan karma baik. Saya akan mengatakan bahwa mempraktekkan karma baik yang tidak ternoda, yaitu karma baik yang bersih, itu menjadi membawa kita kepada nirwana. Kemudian kita mau meninjau kembali apa yang dimaksud dengan bodhicitta.
Di sini seperti kita menyetir di bawah pengaruh bodhicitta atau kita mengalami kekosongan secara langsung di bawah pengaruh bodhicitta. Kalau kata menyetir di bawah pengaruh itu biasanya istilah yang digunakan orang yang nyetir mabok, dalam keadaan mabok ya. Tapi ini sesuatu yang baik gitu. Pada saat kita menyetir, banyak orang pada saat nyetir, Anda mungkin bisa merasa memiliki persoalan yang sama. Tapi pada saat Anda mulai menyetir, kalau ada orang yang motong jalur kita, atau ada yang nyetirnya terlalu lambat, atau ada orang yang nyetirnya ngeselin. Nah, reaksi pertama Anda merasa kesal, merasa ada yang nyalain lampunya, ada yang memaki dengan menggunakan jari tangan. Saya nggak tahu pengalaman Anda, tapi ini biasa terjadi. Jadi orang yang menyetir cenderung jadi gampang marah. Artinya kita berada di bawah pengaruh emosi negatif. Seperti kita. Di sini kita ingin Anda untuk nyetir dalam pengaruh bodhicitta. Kalau ada orang yang mau motong jalan, silahkan. Kalau ada orang yang nggak ngasih jalan, biar aja. Mungkin mereka lagi keburu-buru harus pergi ke suatu tempat, biarkan mereka jalan duluan. Saya sih biasanya tidak menyetir. Saya hanya menyetir di Amerika. Kadang-kadang saya dapat merasakannya. Aduh, nih orang mau nyerobot. Tapi pada saat saya ngasih jalan, ada teman baik saya dapat tilang karena pelanggaran kecepatan, dan kita mencapai satu tempat. Ada cara untuk Anda menghapus catatan buruk Anda di kepolisian. Anda bisa ngambil yaitu hal yang tidak mungkin. Jadi kita mendefinisikan kekosongan sebagai ketiadaan gakca. Jadi sesuatu yang tidak pernah ada di sana, tapi kita pikir ada di sana. Jadi kita perlu mendefinisikan apa itu gakca, sehingga kita bisa memahami apa itu kekosongan. Masalah dengan kekosongan adalah sifatnya negatif, sifatnya kosong, bukan sesuatu yang the shape is a cup. It is quite a tall cup, and the color is black. Our brain is used to it, you know. I mean, we are trained, we are brought up to think in this way. Yeah. But when we talk about negative, it's not so easy to define. Although our mind actually works better when we can understand the negative. So when I show you this cup, I can say that it is not short, it is not red color, it is not made of metal or porcelain, you know, it is not square. So the way we think is that our mind will start to eliminate things. Those of you who are in advanced level 2, you can appreciate. Our mind actually works by pushing away all the things which are not part of the object that we are trying to define. Right? So we need to learn to identify the gakcha.
we need to learn to identify the things which are impossible, so that we can, when we flip the thing which is impossible, we can then get into the emptiness. Oh, all of you who attended advanced level 2, does this sound familiar? So you push away things which are impossible, and then you flip. When you flip, it will give you the emptiness. Right? So this is how you can understand that. And of course, we also will explore the cause and effect and Gaccha in the Svatantrika school, which is we also know this as lower middle way, or the independent branch of middle way. Yeah, and finally, we have the magic show example. All right. So this is how we want to approach the session today. Now, let's learn some of the term, right? What exists? What does it mean to exist? I think we are used to the term deceptive reality, and which is the same as apparent reality and lower reality. Actually, this should be the, well, I don't know. I mean, we call it lower here because we say that you will see higher reality when you are in the direct perception of emptiness, and when you can stop all your suffering, right? Now, let's go through this quickly, all right? Let's go through this quickly, and then we will go into the more details of the Gaccha. So how things exist, yeah, when we think like Svatantrika, when we think like the independent branch of the middle way, right? So in this school, and let's get rid of the PowerPoint, okay? I don't really like the PowerPoint. Let's talk. I'm not a person, well, I mean, I try not to rely too much on PowerPoint. It will become a very, what do you call that? Very inflexible. Okay, now, so we need to learn Gaccha. We need to understand the Gaccha so that we can push it away and flip to understand about the emptiness. I cannot tell you what emptiness is, because emptiness is negative. We can only tell you what emptiness is not, and then you will be able to get at your conclusion. Again, I like to refer to advanced level 2 again. Stop, show, defend. Okay, there is this life tool. There's this, it is in Life Tool 8. The second part of Life Tool 8 is called Stop, Show, and Defend. What does it mean? It is referring to the way the people in the monastery learn. And this is basically the Tibetan style of learning. In school, Amelia here is, she owns a school, So in the school, how do the teachers teach? First, the teacher will give you the theory and then explain how it is used, and then give homework, and then the students will learn and then sit for exam. Okay, this is how we learn. And this is basically the model the Western people is using, and we adopt from them. But in the Eastern side of the world, the Tibetan especially, they reverse the process. So before the teacher teaches you something, the teacher will start to throw in all the wrong examples. The teacher will throw you all the wrong examples. Emptiness is not black, 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 black. Emptiness is not emptying your mind. Emptiness is not about ignoring your feeling, And after we tell you all the wrong things about emptiness, that is the stop. We stop you first. Okay, stop. These are all the wrong things. Then we show you.
So this is what emptiness is all about. In fact, before we even show you, by giving you all the wrong definitions of emptiness, you should be able to come to the conclusion yourself. You should be able to know what emptiness is all about. And finally, on the second step, then we show you this is what emptiness is all about. And after we show you, then we sort of test you. We sort of, no, actually, sorry, when we show you all the wrong one, it's like testing you, you know. When we talk about emptiness, is it correct that you just have to empty your mind, you know? So we are testing you first with all the wrong examples. And then we give you the definition. And finally, the last stage called defend, we will give you final points of the definition. In Geshe Michael language is we let the opponent come back. So this is in context of a debate. Right? First, we give you all the wrong examples. And then we show you the definition, and then we let you clarify. Yeah. So it is always like a debate, right? And when we say give you wrong examples, it is always other people attacking us with all the wrong examples. And then we give them the correct definition, and then they come back to clarify with some more wrong things. So this is how we learn in the monastery, right? So emptiness, let's use the kitchen story. Okay, the kitchen story, the two husbands in the kitchen. So the story is talking about a lady working in office and also have a family, right? So one day, before leaving for home, the boss told this lady that, hey, tomorrow morning there's an important call early in the morning. We have to come early. And then the lady went home and told the children that the next day they have to wake up early, get ready, so that mommy can go to office earlier. But the next morning, the children didn't behave, they didn't get ready, and this mother was angry. So she actually planted the seeds of anger to the children. 1 week later, after hard work in office, she went to buy all the groceries, and then when she arrived home, the moment she opened the kitchen door, the husband shouted at her, right? You are stupid. At that moment, how many husbands are there in the kitchen, right? We say there are two. The first husband is what? The first husband to the lady is that I don't do anything, you know, I just came back from work, I'm whole day, I'm feeling tired, but I still went to buy grocery. I entered the kitchen and you shouted at me, you say I'm stupid. In fact, you are the one who is stupid. You're at home, you're watching TV, you're not doing anything, you're not helping. Right? But is this the real husband? And then we say there's another husband, another angry husband who is angry because of the seeds that this lady, because of the negative seeds that this lady planted the week before, that ripen now in the form of an angry husband. So this is the second husband. The first husband is the angry husband who is hungry, who was trapped in the traffic jam before arriving home, who got a scolding from his boss in office, and there are many other reasons. So what names do we give them? The first husband we say is impossible husband. The second husband we say is a seeds husband, is the dependence origination husband. Now I think a lot of you have heard this story before, but I would like you to focus on the first husband, the emptiness husband. Why do we say this is an emptiness husband? Because we say a husband who is angry because he's hungry is empty, is not there, correct? Now, I want you to look at it from the other angle. This husband is called emptiness
is because this husband is impossible, right? This husband is a gotcha. All right, this husband is a gotcha. He is an impossible husband. So, what is emptiness? Emptiness is the absence of this impossible husband. When we look at this husband, when we look at this impossible husband and we think that he is there, we have not seen emptiness yet. We don't have the perception of emptiness yet. The moment we realize that this husband is impossible and he's not there in the kitchen, listen to me. The moment you realize that this husband is impossible and he's not in the kitchen, you have a direct perception of emptiness. All right. So it's not just thinking that the husband is impossible. Okay, that's not enough. Besides thinking that the husband is impossible, you also need to realize that this impossible husband is not even there. So the absence of the impossible husband is the definition of emptiness. Therefore, this impossible husband has another name called gotcha. Got it? Cool? All right. Looks like only Emil is nodding. The rest of you, okay, Ivo is nodding. The rest of you, you follow me? Okay. Those of you who are convenient, please turn on your video so at least I can see that you are nodding, you know. Today's topic is kind of heavy, but I really want you to understand this, you know. A lot of people, you know, in our system, a lot of people like to say, hey, I want to have DPE, you know. Pengen mengalami pengalaman langsung kepada kekosongan, tapi masalahnya adalah sungguhnya mengalami secara langsung kekosongan itu tidak terlalu sulit. Jadi pada saat Anda berada di dapur, Anda melihat suami yang marah yang tidak mungkin, dan bahkan tidak berada di sana, seringkali pada saat Anda mengatakan, ya ini tidak mungkin, itu datangnya dari bibit saya. Tapi pendekatan yang lebih baik adalah bahkan dengan berpikir bahwa suami yang tidak mungkin ini tidak berada di situ. Kalau Anda sudah ikut WS Advanced Level 1, saya senang banget Jason Michael cara ngajarnya di Advanced Level 1. Kita belajar tentang sebab akibat. Kita belajar tentang sebab yang kelihatannya, sesuatu yang kelihatannya menjadi penyebab, itu yang sebab akibat. Dan kita belajar tentang kekosongan. Kita belajar tentang kekosongan. Kalau kita melihat kalau kita menggunakan contoh dari Advanced Level 1 tentang pipa yang bocor, alasan yang terlihat sepertinya adalah bahannya itu berkualitas rendah. Dan saya kebetulan orang yang tidak beruntung yang mendapatkan barang yang rongsok ini, yang kualitasnya buruk. Makanya pipanya jadi bocor dan bukan pipa yang ada di rumah tetangga. Nah, itu adalah alasan yang terlihat. Tapi kalau kita melihat penyebab yang lebih dalam, pipanya bocor itu terjadi karena saya tidak menolong tetangga yang sedang masalah dengan peralatan rumah tangganya. Pada saat tetangga mengalami masalah dengan rumahnya. Tapi kita menggunakan pendekatan yang ketiga, bahwa pipa yang bocor ini tidak mungkin kalau saya tidak memiliki bibitnya. Sehingga langkah yang lebih selanjutnya, bahwa pipa bocor yang tidak mungkin, yang
yang tidak berasal dari bibit saya itu bahkan tidak berada di sana. Nah, pada saat itulah Anda mengalami kekosongan secara langsung. Jadi bukan hanya berpikir bahwa ini tidak mungkin, tapi Anda perlu berpikir bahwa ini tidak mungkin dan itu bahkan tidak berada di sana. Jadi kita ambil langkah yang lebih jauh. Jadi seringkali pada saat kita melihat sesuatu yang salah, Anda selalu mengatakan, oh ini bibit saya, tapi itu tidak cukup. Itu langkah yang bagus, langkah pertama yang bagus, tapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi. Saya meninggalkan Kindle saya di tas yang baru dibeliin oleh istri saya, dan ketinggalan di restoran tempat mereka makan semalam. Pada saat itu saya merasa marah kepada diri saya sendiri. Kenapa saya sangat bodoh? Saya meninggalkan tas saya di sana. Tapi itu adalah alasan yang terlihat. Tapi apa alasan sebenarnya? Nah, yang dirasakan pada saat itu adalah pengen memarahi istrinya karena sudah menyebabkan tas itu tertinggal. Tapi kita harus mengambil langkah yang lebih jauh. Jadi situasi di mana saya begitu bodoh dan meninggalkan tas di belakang itu bahkan tidak ada di sana. Beberapa dari Anda mungkin pernah mendengarnya. Saya pernah terbang dari Jakarta kemana, tiba-tiba pesawatnya itu seperti berhenti tiba-tiba dan orang kedorong ke depan. Dan kemudian kami mendengar sesuatu yang berat terjatuh. Dan kami berusaha mencari HP, tapi tidak dapat mencari HP-nya. Yang ada di pikirannya pada saat itu adalah marah. Ini pesawat mau berangkat, tapi kok HP-nya nggak disimpan baik-baik. Itu adalah alasan di permukaan. Alasan yang lebih dalam yaitu alasan bibit atau sebab akibat. Saya akan merubah istilah ini. Saya akan katakan di sini istri saya, Cynthia, dia tidak punya kecenderungan untuk kehilangan barang-barang karena dia tidak mencuri dari orang. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi Cynthia kehilangan teleponnya, HP-nya itu adalah tidak mungkin kalau dia tidak memiliki bibitnya, dan dia tidak memiliki bibitnya. Tapi pada saat itu terjadi. Kemudian kita harus melihat lebih jauh berdasarkan advance level 1. Jadi mengatakan bahwa situasi itu bahkan tidak ada di situ. Yang ada di situ bahwa saya memiliki bibit untuk menakut-nakuti orang. Pada saat orang kehilangan barang, makanya saya merasa takut, saya merasa marah, merasa tidak nyaman. Jadi ketiadaan dari Cynthia kehilangan HP-nya. Nah, itu adalah gakja. Anda bisa pahami? Apa yang kita pelajari di sini adalah, pertama, Anda menghargai penyebab yang di permukaan, kemudian Anda memahami alasan yang lebih mendalam, yaitu alasan bibit atau sebab akibat atau dari mana sesuatu berasal, dan kemudian Anda bisa merubahnya menjadi kekosongan, yaitu ketiadaan dari sesuatu yang tidak mungkin. Saya ingin kembali ke PowerPoint. Jadi ada 4 mazhab tradisional di zaman kuno. Kita akan fokus kepada Swatantrika yang merupakan cabang independen dari jalur tengah. Jadi yang nomor 4 merupakan mazhab yang lebih tinggi, tapi ini yang lebih rendah.
The reason is because this teaching Alasannya adalah karena ajaran is the- ini penyempurnaan dari kebijaksanaan berada di bawah cabang independen atau swatantrika. Di sini dikatakan sebab akibat dibutuhkan dua hal. Itu harus terlihat kepada Anda. Sentence itself means what? Means Jadi di sini arti kalimatnya mesti terlihat kepada Anda, mesti datang dari dirinya sendiri. Untuk Anda bisa melihatnya. Sekarang Anda memahami kenapa ini disebut jalan tengah yang lebih rendah. Karena segala sesuatu datang dari dirinya sendiri. Jadi ini adalah pandangan yang tidak salah. Artinya tidak dipengaruhi oleh halusinasi atau penyakit atau alkohol atau obat. Jadi Anda melihatnya dengan pandangan yang jelas. Dan tentu saja Jesse Michael pada saat menjelaskannya melemparkan beberapa gagasan yang menarik. Bagaimana kita membuktikan bahwa sesuatu itu ada? Anda bisa menggunakan 4 langkah untuk menciptakannya. Bagaimana kita membuktikan bahwa sesuatu yang tidak ada, karena Anda tidak dapat menggunakan 4 langkah untuk menciptakannya. Suami yang marah. Bisakah kita menggunakan 4 langkah untuk menciptakan suami yang marah? Tidak bisa, makanya dia tidak ada. Jadi suami yang marah karena dia lapar, Anda tidak bisa menciptakannya. Makanya itu adalah kosong. Tapi suami yang marah karena berasal dari bibit, pada saat kita memarahi anak kita minggu yang lalu, itu ada. Jadi bagaimana sesuatu itu tidak ada, kita berpikir secara swatantrika atau cabang independen dari jalan tengah yang lebih rendah. Sesuatu yang bisa ada dengan caranya sendiri. Jadi ada berasal dari dirinya sendiri tanpa kita melihat, kita yang menciptakannya. Jadi sesuatu itu harus ada di sana dan kita bisa melihatnya dengan pandangan yang jelas. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sesuatu yang ada dengan caranya sendiri tanpa kita melihatnya. Jadi kita harus melihatnya dulu. Jadi pada saat saya mengatakan bahwa itu harus ada, harus terlihat untuk Anda, itu mengimplikasikan 50-50. Jadi 50% itu harus tampak di hadapan Anda dan kemudian 50%-nya lagi Anda harus melihatnya. Jadi sesuatu ada dengan caranya sendiri tanpa kita mengatakan 100% ini atau 100% Anda. Nah, kalau pendekatan swatantrika, kita harus mengatakan 50-50. Jadi gakca adalah tampak dengan caranya sendiri, dan yang kedua adalah kita melihatnya dengan pandangan yang jelas. Jadi Emil, jadi apa kekosongan dari pendekatan swatantrika ini? Apa kekosongan dari cabang independen ini? Ketiadaan dari gakca. Ya, teacher. Ya, guru. Artinya adalah it is the absence of the ketiadaan dari of the thing, of the object. Yeah. Ketiadaan dari objeknya. 100 and 0. Ketiadaan dari yang 100% dan 0%. Define that as impossible. 100 dan 0 didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak mungkin.
Jadi kekosongan menurut Swatantrika ketiadaan dari 100 dan 0. So that is the gakcha. Itu yang disebut dengan gakcha atau yang kekosongan. Kemudian ada definisi gakcha yang kedua dengan pendekatan Swatantrika. Jadi bunga akan memperlihatkan sifat bunganya karena mereka terlihat seperti bunga dan saya harus melihatnya sebagai bunga. Jadi 50% mereka terlihat seperti bunga dan yang 50% lagi adalah saya melihatnya sebagai bunga. Jadi ini adalah kekosongan dari bunga yang tampak dari yang muncul dari dirinya sendiri 100% dan sementara kosong dari saya. Nah, itu adalah kekosongan. Jadi ada dua gakcha. Yang pertama adalah ada pulpen di ruangan tanpa kita harus melihatnya sebagai pena. Ini gakcha yang pertama berdasarkan pendekatan Swatantrika. Kemudian gakcha yang kedua kita bicara tentang rasa cemburu dan tentang. Jadi pada saat itu suaminya mainan HP dan melihat suaminya lagi mainan HP. Apa yang ada di situ? Seorang suami sedang lagi nulis pesan di HP. Nah, gakcanya di situ apa? Istrinya berpikir bahwa si suami sedang menulis pesan kepada seorang gadis cantik. Jadi kita pikir, oh si istri pasti sudah pernah cemburu di masa lalu. Jadi gakcanya di sini, hal yang tidak mungkin adalah si istri melihat si suami lagi menulis pesan kepada cewek lain tanpa dia memiliki bibit untuk menjadi cemburu. Jadi kalau gitu apa itu nirwana? Nirwana adalah pada saat sang suami menurunkan HP-nya dan kemudian pergi ke kamar mandi untuk mandi dan ternyata si suami tadi bukannya menulis pesan tapi lagi mesen hadiah ulang tahun buat istrinya dari Amazon. Jadi kekosongan di sini adalah ketiadaan dari gambar seorang wanita cantik yang bisa ada. Jadi kita harus menyingkirkannya dari keberadaannya. Jadi ketiadaan dari sesuatu yang tidak mungkin. Jadi itu adalah definisi gakcha yang kedua berdasarkan pendekatan Swatantrika. Mari kita membahas sesuatu yang lebih susah lagi. Ini adalah pertunjukan sulap, sihir. Dalam buku kuno Asia, mereka menggunakan metafor, perumpamaan dari sihir. Karena pengajaran ini di India, ada orang ahli sulap yang sering menunjukkan sulap di pinggir jalan. Jadi dalam pertunjukan sulap itu ada 3 jenis orang. Ada si pesulapnya, dia menyihir tongkatnya menjadi kuda atau sapi. Tapi biasanya mereka menggunakan kuda. Jadi si pesulap bisa mengubah tongkatnya menjadi kuda karena dia mengucapkan mantra. Jadi dia melemparkan bubuk
dan mengubah tongkat itu menjadi seekor kuda. Kemudian para pengunjung mereka bisa melihat kuda karena mereka berada di bawah pengaruh dari mantra. Jadi para pengunjung yang berada di bawah pengaruh mantra itu bisa melihat kuda yang diciptakan oleh si pesulap. Tapi kemudian beberapa lama, selang beberapa waktu ada yang orang lewat. Mereka tidak berada dalam pengaruh mantra sehingga mereka tidak melihat kuda, tapi mereka melihat tongkat. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi pengunjung itu adalah orang yang berada dalam jalur akumulasi atau persiapan. Mereka membutuhkan tongkat bambu untuk bisa melihat kuda. Itu seperti kita sekarang. Kita berada di bawah mantra. Berada di bawah pengaruh mantra. Kita berada di bawah pengaruh dari emosi negatif. Kita tidak melihat tongkat bambu sebagai tongkat bambu, tapi kita melihat tongkat bambu sebagai kuda. Kita tidak melihat suami atau istri kita sebagai malaikat, kita melihat mereka sebagai orang yang mengesalkan. Si pesulap ini adalah seperti seorang yang hadir, yang berasal dari pengalaman secara langsung terhadap kekosongan. Jadi si pesulap ini adalah orang yang baru melalui jalur pembiasaan dan memasuki jalur yang selanjutnya, yaitu jalur pembiasaan. Jadi jalur penglihatan, kita bisa melihat tongkat bambu dan tidak melihat kuda, tapi setelah pengalaman langsung terhadap kekosongan, mereka melihat kuda, tapi mereka tidak percaya bahwa itu kuda. Karena mereka telah melihat bahwa itu sesungguhnya adalah tongkat bambu. Dan tentu saja orang yang lewat adalah perumpamaan untuk arhat atau Buddha. Ada 3 hal. Jadi jalur penglihatan itu mewakili orang arhat atau Buddha karena mereka tidak dipengaruhi oleh emosi negatif. Mereka tidak melihat kuda, tapi mereka hanya melihat tongkat bambu. Jadi ini cerita yang sangat terkenal untuk perumpamaan menggunakan pesulap untuk memahami pencapaian yang berbeda. Dalam pendekatan Swatantrika yang merupakan cabang independen memiliki pendapat yang 50%. 50% berada di sana, ada bahan yang harus tampak ya, sebagai bunga atau tampak sebagai suami yang marah, atau 50%-nya lagi kita harus melihatnya itu sebagai bunga. Kita harus melihatnya sebagai suami yang marah. Itu adalah pendekatan Swatantrika. Saya ingin membahas yang ini. Ini lebih susah tapi lebih menarik. Semua ini adalah definisi tentang definisi kekosongan berdasarkan mazhab-mazhab yang berbeda. Jadi dengan memahami definisi ini, Anda akan lebih memahami apa itu gakcha. Anda akan memahami gakcha yang berbeda dari mazhab yang berbeda. Sehingga pada saat Anda menyadari ketiadaan gakcha, Anda mengalami kekosongan secara langsung menurut, mungkin kita harus mengubah istilahnya, bukan pengalaman langsung terhadap kekosongan, tapi pengalaman langsung terhadap ketiadaan dari gakcha. Aduh, ribet banget ya Mil ya. Coba kita pahami ini. Kita tidak bicara tentang kekosongan di sini.
Well, yes, sometimes we say the Ya, kadang-kadang kita mengatakan bahwa definisi dari kekosongan berdasarkan mazhab yang berbeda. we should use Tapi the untuk term membuat ini lebih mudah, kita harus menggunakan istilah yang kita ingin pahami, of the absence of the arti dari ketiadaan dari gapca dari mazhab yang berbeda. Ada 4 traditional schools, mazhab tradisional. and of course, the number 4 we can divide into 2. Yang tentu saja yang nomor 4, yang jalur tengah, kita bisa bagi 2. Yang pertama yang independen atau swatantrika, dan kemudian yang sebab akibat. Will and Yang second 2 ada Mahayana. yang 1 dan 2 itu ada yang roda yang lebih rendah. Kemudian yang 3 dan 4 itu adalah jalan yang lebih tinggi. Yang Hinayana, yang detailis atau Abhidhamma atau mazhab Abhidhamma, atau jasa mereka menyebutnya akuntan. Buat mereka, Absence of gaccha means what we ketiadaan dari gaccha artinya apa yang kita ingin lihat tidak memiliki keberadaan dari dirinya sendiri yang tidak berubah, sendiri dan independen. Mudah-mudahan Rini bisa terjemahin ya. Puyang juga, mudah-mudahan bisa dipahamin ya terjemahan saya. Coba kita jangan bingung dengan definisi di sini. Tugas teacher Sugeng adalah membuatnya ini menjadi menarik dan mudah dipahami. Ini adalah pendekatan dari detailis atau yang pertama, Abhidhamma. Merupakan sebab akibat. Coba dengarkan saya dengan hati-hati. Apa yang kita cari untuk melihat sebagai ketiadaan dari sesuatu yang tidak memiliki penyebab. Sesuatu yang tidak memiliki penyebab. Jadi yang kita sebut dengan tidak berubah, sendiri, dan independen itu sama aja dengan sesuatu yang tidak berubah. Jadi kekosongan menurut Abhidhamma, kekosongan dari sesuatu yang tidak memiliki penyebab. Itu adalah gaccha. Bagaimana pendekatan sutris atau sautantrika? Swatrantika, I think I have a spelling error. Let me change. Itu salah tulisannya, mau dirubah. Sautantrika, harusnya swatantrika. Coba saya tampilkan lagi. Swatantrika, sautantrika. Buat pendekat mazhab sutris, sesuatu yang kita ingkari adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri, berasal dari dirinya sendiri, dan ada dengan cara yang penting. Jadi sesuatu yang kita ingkari adalah sesuatu yang kita bisa kendalikan, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Sesuatu yang ada dengan cara yang penting. Dari di sini ketiadaan dari hal yang tidak mungkin yang bisa kita kendalikan selama setiap saat. Buat detailis adalah tidak mungkin sesuatu untuk berada di sana selamanya. Jadi tidak mungkin sesuatu untuk tidak berubah. Artinya permanen. Tidak mungkin untuk sesuatu untuk ada selamanya. Sesuatu akan berubah bagaimanapun. Sementara yang mazhab sutris atau sautantrika tidak mungkin buat kita untuk mengendalikan semuanya. Kita kembali ke nomor 1. Saya akan beri contoh yang lebih banyak. Nggak mungkin sesuatu berada di sana selamanya. Mungkin ada dari Anda yang bisa kasih contoh. Saya perlu punya bibit untuk bisa selalu
tidak lapar. Itu adalah contoh. Jadi saya harus selalu menanam bibit supaya saya tidak lapar. Saya harus makan supaya saya tidak lapar. Itu yang dimaksud dengan abhidhamma atau detalis. Mazhab yang kedua, sesuatu yang bisa berdiri sendiri dan ada dengan cara yang penting. Contohnya adalah tangan kita. Kita pikir kita bisa mengendalikannya. Saya bisa minta tangan kita untuk mengambil sesuatu. Tapi itu tidak terjadi pada saat kita menjadi tua. Pada saat kita berbaring di tempat tidur, sakit. Kita bahkan tidak bisa mengangkat tangan kita. Jadi itu adalah gakca untuk mazhab yang kedua. Jadi tidak mungkin buat kita untuk bisa mengendalikan tangan kita selamanya. Artinya mereka ada dengan cara yang penting. Sekarang mazhab hanya pikiran atau yoga cara atau cita matra. Apa yang kita sadari sebagai tidak berada adalah subjek yang memegang objek dan objek yang dipegang terbuat dari bahan yang berbeda. Jadi dua cabang dari satu pohon pasti berasal dari pohon yang sama. Jadi bibitnya bercabang jadi dua. Pada saat Anda melihat sesuatu, artinya sesuatu itu datang dari setengahnya dari bibitnya dan kemudian setengahnya yang lain datang dari bibit yang lain. Pada saat mata Anda melihat objek tersebut. Jadi tidak mungkin buat sesuatu untuk ada dengan bahan yang berbeda dari apa yang saya pikirkan. Artinya apa itu? Artinya adalah sesuatu tidak terjadi secara tidak sengaja. Pada saat Anda melihat sesuatu di luar sana yang Anda tidak sukai atau suami yang marah, bibit yang menyebabkan jadi pada saat Anda melihat suami yang marah, ada dua bibit di situ. Satu pasti datang dari bibit yang sama, dan kemudian kita juga memiliki bibit untuk bisa melihatnya. Jadi itu adalah konsep dari hanya pikiran atau mazhab yang ketiga. Jadi sebuah apel dengan nama apapun tetap menjadi sebuah apel, sesuatu yang bisa kita makan. Kita bisa juga menyebutnya dengan nama lain, kentang. Kita bisa menyebutnya kentang, tapi itu bukan. Saya akan kasih contoh yang lebih ekstrim. Mawar itu indah. Sebentar lagi ada Valentine. Jadi walaupun Anda menyebut mawar ini sebagai tai, tapi itu tetap berbau harum. Jadi nggak penting dijulukannya apa. Jadi gakca dari hanya pikiran, mazhab hanya pikiran ini, untuk sesuatu menjadi sesuatu yang lain, pada saat Anda untuk memberikan julukan. Jadi tidak mungkin untuk sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda hanya karena kita memberikan julukan yang berbeda. Jadi rose bunga mawar tetap akan berbau harum, tidak akan berbau busuk hanya karena kita menjulukinya sebagai tai. Dalam cabang yang independen, objeknya itu harus ada dengan suatu cara.
Dan kita harus memiliki kesadaran untuk melihatnya sebagai itu. Jadi suatu mawa, jadi yang gakca itu tidak mungkin untuk sesuatu untuk tidak menjadi 50-50. Tidak mungkin sesuatu menjadi 100% dan 0. Jadi yang 50% dia harus terlihat sebagai bunga, dan kemudian 50% lagi kita harus melihatnya sebagai bunga. Kemudian yang cabang prasangika, apa yang kita lihat sebagai tidak ada adalah sesuatu yang ada dari dirinya sendiri. Dan bukan sesuatu yang datang dari bibit kita. Jadi artinya adalah tidak mungkin sesuatu untuk ada tanpa kita memiliki bibitnya. Tidak mungkin sesuatu itu untuk ada tanpa bibit kita memproyeksikannya keluar. Menurut saya ini adalah konsep yang paling mudah di antara semuanya. Tidak mungkin sesuatu untuk ada kalau kita tidak memiliki bibitnya untuk melihatnya. Tidak mungkin untuk kita melihat suami marah kalau kita tidak memiliki bibit untuk melihat suami marah. Tidak mungkin buat kita untuk merasa cemburu kalau kita tidak memiliki bibit membuat orang lain merasa cemburu. Tidak mungkin kita menjadi tidak kaya kalau kita tidak memiliki bibit untuk menjadi kaya. Tidak mungkin untuk kita bisa menyelesaikan satu transaksi kalau kita tidak memiliki bibitnya. Jadi itu adalah definisi yang berbeda dari gakca. Dan bagaimana kita bisa memahaminya. Sehingga kita bisa memahami kekosongan. Jadi itu adalah kelas sesi 7. Masih ada. Jadi otak Anda udah berasap. Tim Indonesia dan tim kita sudah melaluinya pada saat kelas Mahamudra. Mungkin Anda bisa mengenalinya. Sesi Mahamudra. Kita punya sesi khusus Mahamudra. Oke. Kita istirahat dulu sebelum lanjut dengan sesi 8 tentang bukti dari kekosongan. Jadi kita akan menjelaskannya dalam 2 sesi, hari ini dan besok. Kita istirahat dulu dan kita akan kembali setelah istirahat.
Okay, let's come. Ayo kita kembali. Okay, let's speak more slowly. Coba kita bicara lebih pelan. Rini never turn on the camera, but I saw Ivo can catch up. Rini tidak pernah memperlihatkan kamera, tapi Ivo bisa ngikutin. So that was class 7. Jadi itu tadi sesi 7. We talk Sesi about 8 kita bicara tentang the proof of emptiness. Okay, pembuktian dari kekosongan. it is an interesting class. Ini merupakan kelas yang menarik. It is an interesting class. Kelas yang menarik. Let's go through. Okay. Coba kita bahas. We are going to use a lot of material that we Kita akan menggunakan banyak bahan two. dari workshop advance level 1 dan 2. So when we talk about proof of emptiness, Pada saat kita bicara pembuktian dari kekosongan, kita perlu belajar logika. Apa itu logika? logic is the Logika adalah of the second school, which is the topik utama dari mazhab yang kedua, yaitu mazhab sutris. we are using this to Kita menggunakan ini untuk emptiness. menjelaskan kekosongan, To prove emptiness. untuk membuktikan kekosongan. Okay. What is logic? Logic is Apa itu logika? Logika adalah belajar untuk melihat tanpa menggunakan mata kita. a lot of people like to train their third eye, third eye. Banyak orang ingin melatih mata ketiga mereka. Logic. Pada dasarnya itu adalah logika. Pictures or what with the third eye here. Kita melihat banyak gambar dengan mata ketiga kita. Open the third eye. Ada sesi khusus untuk membuka mata yang ketiga, bahkan ada inisiasi khusus untuk membuka mata yang ketiga. I guess you might even say that when you Tapi apa itu logika? karma, you Pada saat Anda memahami hukum karma, Anda menggunakan mata yang ketiga. so you will know everything that have correlation to it, to things. Jadi Anda mengetahui apa hubungan antara satu dengan yang lainnya. Let's continue, okay? Coba kita lanjutkan. In the heart of each of us lies Di the dalam desire hati kita semua ada keinginan untuk menciptakan dunia yang sempurna. Itu adalah persembahan mandala kita yang kita persembahkan setiap kali. Dengan mata logika, every war, kita bisa melihat bahwa setiap perang, setiap pertengkaran, setiap musuh yang pernah melukai kita datang dari satu hal yang tidak mungkin. never did exist, Mereka tidak pernah ada. exist, and Mereka tidak akan pernah ada exist now. dan tidak ada sekarang. In fact, a perfect world is built upon molecules of kindness and kindness alone. Bahkan dunia yang sempurna terbentuk dari kebaikan dan hanya kebaikan. Spend a lot of time Dan ini sulit untuk dipahami dan Jesse Michael menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan ini. No, the Ukrainians feel very sad. Pada saat menjelaskan perang Rusia-Ukraina, jadi kita bisa melihat bahwa orang Ukraina sangat sedih. Kita melihat bahwa perang terjadi karena Our lack of kindness. ketiadaan kebaikan dari kita. They are not kind, they are very kind. Kita tidak bisa melihat mereka tidak baik. Mereka sangat baik. It's not them, it's our lack of kindness. Alright? Jadi ketiadaan kebaikan Okay, let's go yang to menyebabkan adanya again, perang. the independent Sekarang kita kembali kepada cabang Swatantrika, yaitu cabang yang independen. 100% from its side. Jadi yang Gakja di sini, ingat bahwa ada pulpen di ruangan yang terlihat seperti pulpen 100% dari dirinya sendiri. Kalau kita ingat yang 50-50. Nah, kemudian Gakja yang kedua adalah dengan contoh bunga. Bunga tidak memperlihatkan saya kebungaannya. Ingat bahwa mereka harus 50% terlihat seperti bunga dan 50% saya harus melihatnya sebagai bunga. Nah, ini adalah Gakja yang kedua. Jadi Gakja yang kedua 100% tidak datang dari saya. Jadi ketiadaan dari sesuatu yang tidak datang dari saya.
Ya. Saya akan menayangkan. Jadi tidak datang dari saya. Ada sesuatu 100% tidak datang dari saya. Di sini kita bicara tentang istri yang cemburu kepada suami. Jadi gakcanya di sini adalah suami yang selingkuh. Nah, itu 100% datang dari dirinya sendiri. Jadi nirwana terjadi pada saat si istri melihat suami memesan tempat di restoran untuk ulang tahun dia. Dan tentu saja kekosongan terjadi pada saat gambar dari suami yang sedang selingkuh itu hilang dari keberadaannya. Nah, itu adalah kekosongan. Nah, itu yang disebut dengan kekosongan. Itu yang disebut dengan pendekatan swatantrika atau cabang independen. Jadi tidak hanya suami yang datang dari dirinya sendiri yang Anda ingin hentikan, tapi kondisi pikiran yang percaya pada situasi itu. Jadi sesuatu yang 100% datang dari sendirinya itu adalah tidak mungkin. Kita juga kita ingin memiliki kondisi pikiran yang menyadari bahwa itu tidak ada di situ. Jadi kita ingin memblokir pikiran yang melihat bahwa itu ada. Kalau Anda melihat pembacaannya, untuk membuktikan kekosongan tersebut ada 3 cara. Kita bicara tentang pengetahuan yang berdasarkan landasan. Kemudian, jadi pengetahuan tentang landasannya, kemudian pengetahuan tentang jalurnya, dan pengetahuan tentang segalanya. Jadi yang pertama itu landasannya adalah bodhicitta yang pertama. Kemudian yang kedua, pengalaman langsung terhadap kekosongan itu karena ada bodhicitta di dalam diri kita. Jadi keinginan di dalam pikiran kita seperti madu di dalam donat pada saat terjadi pengalaman langsung terhadap kekosongan. Nah, di sini kalau di biara pada saat mereka berdebat semua topiknya harus diketahui. Kemudian ada 5 pembuktian secara tradisional dari kekosongan. Yang pertama itu adalah bukti bahwa itu bukan satu atau banyak. Kemudian yang pembuktian yang kedua ada disebut dengan bahwa sesuatu sesuatu datang dari penyebabnya. Kemudian pembuktian yang ketiga adalah hasil yang tidak pernah pembuktian bahwa hasil itu tidak pernah dimulai. Dan kemudian pembuktian yang keempat, tidak ada sesuatu pun yang datang dari 4 kemungkinan. Dan kemudian pembuktian yang kelima adalah raja logika, alasan dari sebab akibat atau ketergantungan. Hanya membaca ini saja Anda akan tidak memahami yang dimaksud. Kalau Anda bisa memahaminya itu nggak normal. Ada 4 bagian dari pernyataan logis. Kita sering membahas ini. Yang pertama adalah subjek. Itu satu atau banyak. Kita akan membahasnya di sini. Di advanced level nomor 2 kita bicara tentang 4,5 elemen 4,5 atau kita sebut 4 bagian dari pernyataan logis, tapi kemudian berubah menjadi elemen 4,5. Di sini kita akan bisa bicara tentang subjek, kemudian penyataan, kemudian bukti, dan kemudian
pilihan. Kita harus ada subjeknya. Coba pikirkan tentang semua restoran yang ada di Singapura. Has to be understood by both parties. Ya, dan subjek harus dipahami oleh kedua bagian. Nah, kemudian pernyataannya adalah kita harus pergi ke restoran Italia. Kemudian untuk pembuktian itu harus diterima oleh orang yang satunya lagi karena dia akan menyukainya. Example is optional. It can be there. Contoh itu sifatnya pilihan, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan elemen 3,5. Kemudian kita ada 3 tempat periksa. Kita akan membahasnya dalam contoh. Bukti yang pertama, saya akan kembali bukti yang pertama. Kita perlu menunjukkan bahwa alasan itu terkait dengan subjek. Itu cek tempat periksa yang pertama. Yang tempat periksa yang kedua, kalau alasannya itu benar, kalimatnya itu pasti benar. Jadi kalau buktinya benar, kalimat itu pasti benar, pernyataannya pasti benar. Kalau pernyataan itu salah, alasannya itu adalah salah. Jadi tempat periksa yang pertama alasannya harus terkait dengan subjek, kemudian tempat periksa yang kedua kalau alasannya benar maka pernyataannya jadi benar. Kemudian tempat periksa yang ketiga, tempat periksa yang kedua kalau alasannya benar, pernyataannya benar. Kemudian tempat periksa yang ketiga adalah kalau pernyataannya itu tidak benar, maka alasannya itu tidak benar. Nah, ini cara kita untuk cara kita menggunakan pernyataan secara logika. Jadi ini pembuktian terhadap satu atau banyak. Ada 3 jenis pengetahuan. Naskah kuno menyebutkan tentang 3 pengetahuan. Nah, di sini ada kata sesungguhnya, itu menunjukkan bahwa ini berasal dari cabang independen dari jalur tengah. Ada diskusi yang penting di dalam buku yang 60 versi dari kekosongan yang diajarkan oleh Nagarjuna. Master Baba Viveka, who waktu itu guru Bala Viveka yang memulai cabang independen dari jalur mazhab jalan tengah. Kita perlu menjelaskan arti dari setiap diskusi kita. Tapi Arya Nagarjuna mengatakan kepada Jai Tsongkhapa bahwa kenapa kita harus menggunakan kata sesungguhnya? Sementara di jalan tengah yang lebih tinggi, yaitu cabang konsekuensi, semuanya ini tidak penting. Karena ada kata sesungguhnya itu tidak penting. Tapi kalau ada kata sesungguhnya itu harusnya penting. Coba kita kembali ke topik. Ada 3 jenis pengetahuan yang kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah pengetahuan mendasar, dan kemudian pengetahuan tentang jalur. Pengetahuan dasar adalah mengalami kekosongan secara langsung tanpa bodhicitta. Jadi persepsi tentang ketiadaan diri sendiri. Atau kita bisa katakan ketiadaan dari gakca, persepsi tentang ketiadaan dari gakca. Jalur pengetahuan jalur itu adalah persepsi dari kekosongan yang dimiliki oleh seorang bodhisattva. Kemudian maha pengetahuan adalah kondisi pikiran dari makhluk yang tercerahkan. Kita akan kekosongan itu adalah ketiadaan dari 3 pengetahuan tersebut. Jadi
Jadi kekosongan adalah pengetahuan yang datang tanpa kita berbagi pengetahuan kepada orang lain. Bagaimana kita membuktikannya? Bagaimana kita membuktikan satu atau banyak bahwa sesuatu tidak ada? Jadi pengetahuan yang ada di dalam pengetahuan Anda, tidak ada pengetahuan yang ada dalam pikiran Anda yang tidak hadir dari Anda berbagi pengetahuan kepada orang lain. Jadi hanya dengan belajar dan kemudian berbagi kepada orang lain, dari situlah kita menciptakan pengetahuan. Nah, kalau kita mendapatkan dengan cara lain, maka itu adalah cara yang menipu. Jadi kita menciptakan bibit dan hasilnya adalah kita mendapatkan pengetahuan. Kenapa kita mengatakan bahwa ini menipu? Ini karena berdasarkan oleh bibit, kan berdasarkan sebab akibat. Tapi kenapa kita mengatakan ini menipu? Kadang-kadang banyak orang tidak memiliki keberanian untuk mengajarkan SCI karena terlalu banyak istilah-istilah membingungkan. Tapi kata menipu di sini adalah untuk memberitahukan pada Anda bahwa walaupun berdasarkan sebab akibat itu masih bersifat menipu. Bersifat menipu dan bukan yang sebenarnya karena kita tidak menggunakan kekosongan untuk menjelaskan. Di sini kita masih bicara tentang sebab akibat, tentang menanam bibit. Itu dianggap sebagai menipu. Walaupun itu adalah asal-usul yang lebih dalam. Sekarang kita tahu bagaimana sesuatu ada. Sekarang kita coba lihat satu atau banyak. Kita akan membahasnya nanti. Jadi, pada saat kita mengatakan menipu, artinya apa? Deceptive means we don't understand the mirrors. Menipu artinya kita tidak memahami cermin. Pada saat kita melihat bayangan di dalam cermin, kita pikir itu benar. Untuk orang yang tidak memahami bagaimana sesuatu itu ada, kelihatannya pengetahuan dan kecerdasan itu adalah sesuatu yang seseorang dilahirkan dengan bakat itu. Jadi kalau kita melihat bayangan di cermin sebagai orang yang sebenarnya, orang yang tidak memahami cermin, menyangka bahwa orang yang ada di dalam cermin itu adalah orang yang sebenarnya. Berarti dia tidak memahami bagaimana segala sesuatu bekerja. Karena kita berpikir bahwa yang ada di cermin itu adalah hal yang benar. Jadi kalau kita tidak memahami bahwa suami yang marah itu karena dia lapar, kita akan berpikir bahwa suami itu benar. Padahal itu sebenarnya lebih kepada cerminan dari kaca. Pantulan dari cermin. All my additions, okay? Nah, ini ada tambahan dari saya. Ada 5 pembuktian. Dan I pick it up from the reading. Ini saya ambil dari bacaan. Kita masih ada waktu, kan? Ini cukup berat. Pembuktian dari bukan satu atau banyak. The three. Pertimbangkan 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan dasar, pengetahuan jalur, dan pengetahuan terhadap segalanya. Dan itu tidak ada karena mereka ada tidak sebagai sesuatu yang benar-benar ada atau sebagai banyak hal yang benar-benar ada. Because they actually what? They actually come from. Mereka tidak ada sebagai keberadaan yang banyak karena mereka berasal dari bibit. Jadi kalau kita bisa membuktikan satu, berarti kita bisa membuktikan banyak. We are presented with a reference from the jewel of the middle. Dan kita mengacu kepada literatur dari permata dari jalur tengah.
sesuatu yang bebas dari kemungkinan hanya satu, artinya bebas dari kemungkinan banyak. Karena itu tidak ada sifatnya. Jadi di sini kita ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Disebut lungrik. Artinya kita menggunakan naskah. Satu, kita menggunakan naskah. Yang kedua, kita menggunakan logika. Di sini kita menggunakan naskah. Kita mengambil pernyataan dari naskah sebagai pembuktian terhadap pernyataan kita. Ini disebut dengan silogisme. Kita sebut silogisme sebagai logika untuk membuktikan tiga jenis pengetahuan tersebut tidak ada. The implication in the original is true. Jadi implikasi dari pernyataan yang sebenarnya, kalau sesuatu untuk benar-benar ada, existed or as many things that really existed. Jadi untuk sesuatu untuk benar-benar ada harus hadir sebagai satu yang ada atau sebagai yang banyak yang ada. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa sesuatu itu benar-benar ada, kita harus melihatnya sebagai satu atau banyak. Tapi di sini kita telah membuktikan mereka tidak bisa ada sebagai satu dan tidak bisa ada sebagai banyak. Karena itu mereka tidak ada. Saya rasa Anda bisa menjelaskan ini dengan berbagai cara. Sugeng, for example. Sugeng cannot exist as Keberadaan one. seseorang yang memiliki bagian-bagian. Jadi kita bisa menjelaskannya dengan bagian-bagian. Jadi Sugeng tidak ada kalau Sugeng tidak memiliki bagian. Sugeng memiliki kepala, memiliki tubuh, memiliki tangan. Take away the head, for example. Jadi Sugeng itu harus menjadi satu, karena Anda tidak bisa mengambil kepalanya. Karena kalau diambil kepalanya berarti tidak ada Sugeng lagi. Exist as one and also Jadi Sugeng tidak benar-benar bisa ada karena Sugeng tidak bisa ada sebagai satu dan Sugeng tidak bisa ada sebagai banyak. Dan di sini kita mengingkari hal yang datang dari penyebabnya. we talk about cause and effect. Now we say Kita bicara tentang sebab akibat, bahwa sesuatu tidak datang dari penyebabnya. Kita mempertimbangkan hal yang berasal dari dalamnya, dari dalam atau dari luar, yang menampilkan satu fungsi. Jadi di sini kita bicara tentang sesuatu yang ada penyebabnya. Di sini kita bicara tentang istilah yang utama. Karena mereka tidak datang dari dirinya sendiri. Dan mereka tidak datang dari sesuatu yang utama, yang sesuatu yang berbeda dari dirinya sendiri. Dan mereka tidak datang dari keduanya. Dan mereka tidak datang tanpa penyebab. Ini konsep yang sangat sulit yang datang dari Nagarjuna. Kalau Anda menghadiri pengajaran dari Nagarjuna, ini terdengar sangat familiar. Ini ada 4 kombinasi dan 4 penyebab. Yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Dan satunya lagi sesuatu yang bukan dari dirinya sendiri atau tidak dari keduanya. Jadi di sini kita membuktikan dengan menggunakan 4 kemungkinan. Dan kemudian mengingkari sesuatu yang ada atau tidak ada bisa ada. Dan menggunakan dari hasil. Jadi kita fokus kepada hasil. Kalau yang sebelumnya fokus kepada penyebab, kalau sekarang kita fokus kepada hasil. Jadi pertimbangkan hasil, mereka tidak muncul secara utama karena hasil ada pada saat penyebab tidak ada. Penyebab utamanya tidak ada. Sesuatu ada pada saat penyebab utamanya tidak ada. Dan hasil tidak ada pada saat penyebabnya tidak ada, penyebab utamanya tidak ada. Dan hasil tidak ada dan tidak ada. Dan hasil ada dan tidak ada pada saat penyebabnya
penyebab utamanya tidak ada. Okay, the fourth one is also very close. The denial of the things. Dan kemudian yang keempat juga sangat mirip, mengingkari hal yang bisa muncul melalui 4 kemungkinan. Yang kita gunakan untuk mengingkari hal yang bisa datang dari baik penyebab maupun hasil. The fourth one we talk Jadi about. yang ketiga bicara tentang hasil, yang kedua bicara tentang penyebab, nah yang keempat bicara tentang sebab dan akibat. Jadi di sini kita mempertimbangkan hal-hal yang sebab dan yang menjadi penyebab dan menjadi hasil. Dan mereka tidak muncul. Jadi berbagai hasil dari berbagai penyebab tidak muncul secara utama. Dan jadi hasil yang banyak dan dari penyebab yang banyak dan kemudian hasil tunggal dari penyebab yang banyak tidak muncul, atau hasil yang banyak dari penyebab yang tunggal tidak muncul, atau hasil tunggal dari penyebab tunggal tidak muncul. Akhirnya, jadi Anda bisa lihat dari 5 pembuktian tersebut. Kita menggunakan kata satu atau banyak, kemudian kita bicara tentang 4 kemungkinan. Jadi kita bicara tentang penyebab, kita bicara tentang hasil, kemudian kita bicara tentang sebab dan akibat, dan kemudian yang kelima kita bicara tentang ketergantungan dari raja berbagai alasan. Di sini kita bicara tentang sesuatu yang dari dalam maupun dari luar yang menampilkan satu fungsi. Mereka tidak nyata karena mereka saling berketergantungan antara satu sama lain. Mereka tidak nyata karena mereka tidak datang dari dirinya sendiri. Jadi kita bisa katakan pertimbangan semua yang datang dari dalam maupun dari luar yang menampilkan satu fungsi, mereka tidak muncul secara sesungguhnya karena mereka muncul tergantung dari hal lain yang menjadi penyebab dan persyaratan yang menyebabkan itu. Jadi ini kita bicara tentang sebab akibat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak mungkin terjadi. Jadi tidak nyata artinya tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa mengatakan itu tidak nyata dalam kaitan dengan kenyataan, tapi kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak berdiri sendiri. Satu hal lain, dan mereka saling bergantung. Sesuatu merubah sesuatu yang lain, sesuatu saling ketergantungan karena mereka memiliki julukan terhadap bagian-bagiannya. Jadi mereka ada karena ketergantungan terhadap bagian-bagiannya. Kalau sesuatu terdiri dari julukan untuk bagian-bagiannya atau ada dengan tergantung kepada bagian-bagiannya, maka hal itu tidak nyata. Kalau sesuatu itu nyata atau yang utama, itu tidak bisa memiliki julukan dan tidak bisa ada karena tergantung kepada bagian-bagiannya. Karena sesuatu yang perlu hadir tanpa disebabkan oleh 2 hal itu. Tambah lagi. Ada kalimat lagi. Sesuatu ada dalam ketergantungan terhadap hal lain atau ada sebab dan akibat, maka hal itu tidak akan benar-benar muncul dari dirinya sendiri. Karena kalau sesuatu benar-benar akan ada, dia harus ada tanpa bergantung kepada hal lain. Jadi kalau ada penyebabnya, berarti tidak bisa berdiri sendiri.
Jadi kita bisa katakan bahwa semua hasil dari yang 1, 2, 3, 4 yang baru saja kita diskusikan itu merupakan ketergantungan sebab akibat. Dan alasan-alasan ini memberi kita kemampuan untuk menghilangkan atau menghapuskan dalam satu langkah semua hal yang permanen. Dan kemudian dua ujung yang ekstrim sehingga kita bisa menggunakan jalur tengah. Jadi konsep permanen yang ekstrim artinya bahwa sesuatu ada di sana setiap waktu. Dan kemudian kekosongan yang ekstrim adalah bahwa sesuatu itu tidak ada. Saya rasa itu cukup berat, kita berhenti di situ. Susah ya. Jadi besok kita akan bicara lebih lanjut untuk pembuktian tentang kekosongan. Akan menjadi lebih mudah. Saya janji bahwa itu akan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Kita akan bicara tentang gakca, kita bicara tentang kekosongan, pembuktian terhadap kekosongan. Dan Jesse Michael mengatakan bahwa Ivo udah minum duluan. Saya minum dulu ya, kata Sugeng kepada Ivo. Jesse Michael menyatakan bahwa tidak mudah untuk bicara tentang hal ini semua, tapi kita tetap melakukannya. Kenapa kita membahas semua hal-hal yang segala yang berat ini? Kenapa kita harus bicara tentang 4 langkah? Dan untuk kenapa kita harus bicara tentang suami yang tidak mungkin? Kenapa kita harus bicara tentang gakca dan kemudian mazhab yang berbeda tentang kekosongan atau ketiadaan dari gakca menurut mereka yang membuat kita menjadi pusing dengan berbagai macam mazhab? Kenapa kita harus belajar semua ini? Kenapa kita belajar semua ini? Karena ada 2 tujuan di sini. Yang pertama adalah supaya kita menanam bibit. Suatu saat kita bisa mengalami kekosongan secara langsung yang kita sebut sebagai kekosongan yang utama. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah dengan membahas kekosongan, dengan berpikir tentang kekosongan, dengan bermeditasi tentang kekosongan, kita sebenarnya kita bisa membekukan bibit buruk kita. Keren nggak? Saya berharap saya sudah cukup membingungkan Anda. Saya berharap Anda bisa memahami sedikit dari apa yang sudah dibicarakan. Saya masih akan ketemu dengan Anda besok. Ayo kita doa penutup, melakukan doa penutup. Siapa yang akan membantu saya? Is it convenient for you, Sue? Sue, bisa bantukah? Hari ini Minggu harusnya nggak ada di kantor ya? What you want me to help you? The prayer. Yes. Ya, bantu dengan doa penutup. Then you continue, right? Yes. Please. Ki juk sing me tok tram ri rap ling si nyin de gen pa di sangge sing du mik te ulwagi troku nam dak sing la chu par sho idang guru ratna mandala kam niryatayami. Kewa di kewa kun sunam ye se jok jok sing
Sunam yese le yung wei. Dampa kunyi topar syok. That's all. So, yeah, I mean, we just covered very quickly the 5. Jadi kita baru membahas secara singkat 5 logika yang dibahas dalam naskah kuno tentang pembuktian untuk kekosongan. Kita akan mendiskusikan ini dari kelas SCI 13. Di sesi 13 kita akan membahas lebih dalam. Tapi sekarang kita foto dulu. Sambil saya bicara, kita akan melihat kameranya. Kita akan membahasnya dalam sesi 13. Dan kalau Anda menyadarinya, Jason Michael menggunakan banyak konsep di sini untuk dalam live tool yang dibahas. Coba semuanya. Using phone. Wing Hui bisa bantu. Oke, saya yang akan bantu. Oke, Teacher Sugeng akan ngambil gambar sekarang. 1, 2, 3. Yeah. Oke, terima kasih. Thank you, teacher. Kalau Anda masih bisa belum memahami, nggak apa-apa, paling nggak pikirkan aja. Selamat malam semua. Ketemu lagi besok untuk kelas yang terakhir. Terima kasih. Thank you.